Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menganalisis perbedaan laporan keuangan tahunan perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Saya Otilia Safira dengan NPM 287 dan ada Adra Olivia Febiona NPM 258 dan Rania Saraswati dengan NPM 290. Kami di sini mengambil perusahaan jasanya dengan PT Bluebird Tbk, perusahaan dagangnya Supra Boga Lestari, dan manufaktur PT Java Covet Indonesia Tbk. Untuk profil singkat dari PT Bluebird sendiri, TBK yang merupakan perusahaan jasa, itu merupakan perusahaan transportasi terbesar di Indonesia yang menyediakan layanan taksi, sewa mobil, bus, dan logistik. Dengan merek terkenal seperti Bluebird dan Golden Bluebird, perusahaan ini dikenal karena pelayanan yang andal dan profesional. Bluebird juga dikenal memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah pelanggan, terutama di kota-kota besar. PT Supra Boga Lestari Tbk mengoperasikan jaringan supermarket dengan merek 99 Range Market. Per 31 Desember 2023, Persero memiliki jaringan 65 toko yang berlokasi di Jabodetabek, Surabaya, Malang, Semarang, Dumai, Pekanbaru, Palembang, Balikpapan, Samarinda, Ambon, dan Makassar. Kegiatan usaha utamanya perusahaan penjualan eceran makanan, minuman, dan tembakau grosir makanan dan minuman lainnya, penyewaan hak kekayaan intelektual, dan kegiatan penyajian minuman. PT Supra Boga Lestari Tbk tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 7 Juni 2012. Perusahaan memiliki posisi keuangan yang kuat dan berkomitmen untuk mempertahankan struktur modal yang sehat. Lalu untuk perusahaan manufakturnya, kita menggunakan PT Java Covid Indonesia Tbk atau JPFA yang merupakan perusahaan agrofood terkemuka di Indonesia yang bergerak di bidang peternakan dan produksi pakan ternak dengan memproduksi berbagai produk seperti pakan ternak, bibit ternak, ayam pedaging, ikan, udang, daging sapi, dan juga produk olahan makanan. Untuk perbedaan mendasar dari ketiga laporan keuangan dari perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur itu ada di laporan keuangannya. Untuk perusahaan jasa sendiri, dalam laba ruginya itu berisi pendapatan dan beban usaha saja. Lalu untuk posisi keuangannya, kalau di perusahaan jasa, walaupun itu perusahaan jasa yang seharusnya di teorinya tidak ada persediaan, tetapi di aslinya itu terdapat persediaan berupa persediaan pelengkap jasa, entah itu seperti bensin atau suku cadang. Lalu pada perusahaan dagang, ada laporan posisi keuangan laba rugi berisi penjualan, harga pokok penjualan, dan beban usaha. Pada posisi keuangan terdapat persediaan barang dagang. Lalu untuk perusahaan manufaktur, di laba rugi itu dituliskan penjualan harga pokok produksi yang akan digunakan untuk menghitung harga pokok penjualan dan juga beban usaha. Sedangkan untuk di laporan posisi keuangan itu terdapat tiga jenis persediaan, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan juga persediaan barang jadi. Nah, untuk perubahan ekuitas dan arus kas ini untuk semua perusahaan itu memiliki format yang sama. Lalu selanjutnya ada laporan posisi keuangan dalam perusahaan jasa. Di perusahaan jasa tersebut atau PT Bluebird Tbk itu memiliki aset lancar sebesar 1.497.037 rupiah. Lalu untuk total asetnya, total aset lancar, lancar pokoknya total semua asetnya itu ada di 7.580.224 rupiah. Nah, untuk total liabilitasnya itu ada di angka 1.948.784 rupiah yang mencakup liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek.
Lalu yang terakhir di laporan posisi keuangan ada ekuitas. Total ekuitasnya sendiri itu sebesar 5.631.438 rupiah. Namun total semua jika liabilitas dan ekuitasnya itu ada di 7.580.224 rupiah. Lalu di perusahaan jasa umumnya itu tidak ada eh, persediaan, tapi karena ini perusahaan jasa yang bergerak di bidang sewa menyewa kendaraan, itu mereka memiliki persediaan. Sebelumnya saya izin menjelaskan aset lancarnya dulu. Total aset lancarnya itu sebesar 1.487.037 rupiah. Nah, lalu di akun persediaannya itu ada terdiri dari seragam, suku cadang, bahan bakar dan pelumas, dan lain-lain sebesar 21.476.000. Nah, persediaan ini itu berupa persediaan yang dinyatakan berdasarkan biaya atau nilai realisasi biaya bersih, yang mana lebih rendah. Biaya persediaan ditentukan berdasarkan metode rata-rata tertimbang. Biaya awal persediaan termasuk transfer keuntungan dan kerugian kualifikasi lindung nilai arus kas yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lainnya sehubungan dengan pembelian bahan baku. Nah, nilai realisasi bersih adalah tafsiran harga jual yang dalam kegiatan usaha normal dikurangi dengan estimasi biaya penyelesaian dan taksiran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan. Cadangan persediaan usang dan cadangan kerugian penurunan nilai persediaan dibentuk untuk menyesuaikan nilai persediaan ke nilai realisasi bersih. Selanjutnya, untuk laporan laba rugi perusahaan jasa, itu seperti yang sudah dijelaskan dalam perbedaan tadi, isinya itu ada beban dan pendapatan usaha saja. Nah, total laba usahanya di sini ada 548.000 sekian. Lalu untuk laba tahun berjalannya itu sekitar 463.000 rupiah. Lalu untuk laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada kepada pemilik entitas Indo itu sebesar 463.068 rupiah. Lalu untuk laba komprehensif tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas Indo itu ada di 462.283 rupiah. Lalu total laba per saham dasar di Lusian yang didistribusikan kepada pemilik industri itu dijelaskan pada eh, nomor 181. Lalu ada laporan perubahan ekuitas pada perusahaan jasa itu saldonya per tanggal 31 Desember itu modalnya itu ada di 256.210 rupiah. Lalu untuk tambahan modalnya itu ada di 2.512.774. Lalu untuk cadangan investasi ekuitasnya itu ada di 6.000. Lalu untuk saldo laba rugi yang telah ditentukan penggunaannya itu ada di 3.000, yang belum ditambahkan penggunaannya itu ada di 2.438.221. Lalu untuk totalnya ada di 5.248.208. Lalu untuk kepentingan non pengendalian itu ada di 192.434 rupiah, dan total ekuitasnya semuanya itu ada di 5.350.491 rupiah. Lalu untuk laporan arus kasnya itu kas netonya yang diperoleh dari aktivitas operasi itu ada di 1.434.000
Rp1.427. Lalu untuk kas biaya aktivitas investasi itu ada di sekitar 1 jutaan. Lalu untuk aktivitas pendanaan itu totalnya ada di 143 ribuan. Lalu totalnya untuk arus kas itu kas setara pada kas tahun tersebut itu ada di 983 ribuan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan laporan posisi keuangan perusahaan dagang pada Supra Boga Lestari. Poin pertama, pada aset lancar dengan nominal Rp519.333.038. Aset tidak lancarnya Rp727.854.834. Total keseluruhan asetnya Rp1.240.187.872. Lalu pada persediaan, dalam laporan posisi keuangan, perusahaan dagang merupakan aset yang dimiliki perusahaan dalam bentuk barang dagangan yang tersedia untuk dijual kembali. Pada CLK 8, persediaan neto mencakup barang dagangan dengan nominal Rp361.706.554. Lain-lainnya Rp3.503.992. Total keseluruhannya Rp365.210.536. Dikurangi penyisihan penurunan nilai persediaan total Rp361.789.995. Barang dagangan merupakan nilai persediaan barang dagang setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai. Penyisihan penurunan nilai persediaan mencerminkan estimasi kerugian akibat penurunan nilai persediaan seperti karena barang rusak. Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto persediaan adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha, biasa dikurangin estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan. Grup menetapkan penyisian untuk nilai realisasi neto berdasarkan hasil penelaah berkala atas kondisi fisik dan nilai realisasi neto persediaan. Pada liabilitas jangka pendeknya dengan nominal Rp663.440.550. Lalu jangka panjangnya Rp284.556.447. Totalnya liabilitasnya Rp946.996.997. Total, ya lanjut. Lalu pada ekuitasnya, total ekuitasnya Rp299.990.875. Total liabilitas dan ekuitasnya Rp1.247.187.872. Lalu total aset sama dengan total liabilitas dan ekuitas. Pada laporan laba rugi penghasilan komprehensif lainnya, pendapatan netonya dengan nominal Rp2.814.214.846. Beban pokoknya pendapatan Rp2.143.156.617. Laba brutonya bisa dilihat dengan nominal Rp661.058.229. Dari laporan di samping, beban pokok penjualan tahun 2023 adalah Rp2.143.156.617 yang dihitung berdasarkan rincian di CLK 25.
Lanjut. Selanjutnya, laporan ini mencatat perubahan pada ekuitas pemilik dan kepentingan non-pengendali selama tahun berjalan. Ada modal saham tidak mengalami perubahan dengan nominal Rp156.448.750. Tambahan modal di setor tetap Rp119.103.829. Saldo laba telah ditentukan penggunanya tetap 10 juta. Terus belum ditentukan pengguna menjadi Rp14.893.943. Total ekuitasnya terdapat Rp299.190.875. Lalu pada arus kasnya, saldo kas setara akhir tahunnya Rp123.046.194. Pada arus kas dari aktivitas operasi merupakan kas yang dihasilkan dari kegiatan inti perusahaan seperti penjualan barang dagangan pada tahun 2023. Arus kas bersih dari operasi adalah Rp136.082.896, menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan uang tunai dari operasinya. Lalu pada arus kas aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran untuk investasi seperti pembelian aset tetap dan investasi lainnya. Pada 2023 arus kas bersih yang digunakan untuk investasi dengan nominal Rp32.347.187. Pada arus kas aktivitas pendanaan menunjukkan arus kas yang digunakan membayar kewajiban keuangan seperti liabilitas sewa. Pada 2023 arus kas bersih digunakan pendanaan dengan nominal Rp82.527.448. Baik, selanjutnya di sini saya akan menerangkan mengenai laporan keuangan dalam perusahaan manufaktur. Jadi yang pertama di sini ada laporan posisi keuangan dari perusahaan manufaktur. Dapat dilihat di sini aset terdiri dari aset lancar dan juga aset tidak lancar. Tapi di sini saya akan memperlihatkan di mana perbedaan antara laporan posisi keuangan perusahaan manufaktur dengan perusahaan jasa serta dagang. Nah, jadi di sini sama seperti perusahaan dagang, perusahaan manufaktur itu memiliki persediaan, tapi yang membedakan perusahaan dagang dengan perusahaan manufaktur adalah di sini persediaan di perusahaan manufaktur sebesar 9.683.746 dan di sini dapat dijelaskan pada CALK nomor 2 dan juga nomor 7. Nah, di sini saya sediakan persediaan di CALK nomor 7 dapat terlihat bahwa di sini terdapat barang jadi sebesar 1.520.551, barang dalam proses sebesar 106.044, dan juga bahan baku sebesar 5.265.258. Nah, ketiga persediaan ini yang menunjukkan bahwa laporan keuangan ini merupakan laporan keuangan dari perusahaan manufaktur. Karena ciri-ciri dari perusahaan manufaktur itu setidaknya memiliki persediaan berupa ketiga persediaan ini, yaitu persediaan barang jadi, persediaan barang dalam proses, dan juga persediaan bahan baku. Lalu selanjutnya di sini ada liabilitas dari perusahaan manufaktur. Terdapat liabilitas jangka pendek dan juga liabilitas jangka panjang dengan total liabilitas sebesar 19.942.219. Nah, untuk ekuitasnya di sini sebesar 14.167.212, sehingga total liabilitas dan ekuitas sebesar 34.109.431.000. Nah, di sini jumlah antara aset dan juga liabilitas serta ekuitas sudah sama atau sudah balance.
Oke, selanjutnya ada laporan laba rugi dari perusahaan manufaktur. Nah, di sini dapat terlihat, ini sudah seperti yang diajarkan oleh Bu Safi di kelas, bahwa ada penjualan, ada beban pokok penjualan, lalu ditemukan laba bruto, lalu dikurangi dengan beban-beban usaha, akan ditemukan laba usaha. Nah, selanjutnya, di sini bedanya dikurangi dengan pajak sehingga diperoleh laba tahun berjalan sebesar 945.922. Nah, lalu yang membedakan laporan ini dari laporan perusahaan jasa maupun dagang itu ada di beban pokok penjualan. Nah, dapat dilihat pada CAK nomor 2 atau 27 ataupun 35. Nah, di sini beban pokok penjualan sebesar 43.664.543. Dapat dilihat pada CLK nomor 27 bahwa rincian perhitungan beban pokok penjualan pada perusahaan manufaktur adalah sebagai berikut. Di sini ditunjukkan ada bahan baku yang digunakan atau biaya bahan baku yang digunakan sebesar 35.779.482 dan juga ada tenaga kerja langsung eh, yang langsung turun pada kegiatan produksi sebesar 1.846.454 dan biaya pabrikasi atau mungkin disebut dengan biaya overhead kalau kita tahu di kelas belajarnya sebesar 5.938.585.585.000. Sehingga di sini ada total biaya produksi sebesar 43.563.521 rupiah. Nah, yang membedakan eh, perusahaan manufaktur dengan perusahaan dagang, yaitu di sini ada beban pokok produksi, di mana beban pokok produksi ini ada hanya jika perusahaan tersebut melakukan proses produksi. Di sini juga ada persediaan barang dalam proses dan juga persediaan barang jadi. Hal ini menunjukkan bahwa laporan laba rugi tersebut merupakan laporan laba rugi dari perusahaan manufaktur. Sehingga di sini ditemukan beban pokok penjualan sebesar Rp43.664.543. Oke, selanjutnya di sini ada laporan ekuitas, perubahan ekuitas perusahaan manufaktur. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi pada perbedaan antara ketiga laporan, untuk perusahaan jasa, dagang, maupun manufaktur itu formatnya sama. Jadi saldo awal ditambah dengan laba, dikurangi dengan dividen, dan lain-lainnya, sehingga saldo awal eh, saldo awal modal dari perusahaan ini sebesar 1.839.661 dan juga saldo akhirnya ekuitas itu ada 51.162.213. Nah, untuk laporan arus kas ini, seperti yang kita pelajari di kelas, ada arus kas dari aktivitas operasi, lalu ada arus kas dari aktivitas investasi, dan juga ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, di sini kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah Rp2.371.932. Lalu ada arus kas dari aktivitas investasi sebesar Rp2.104.425. Lalu ada arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp555.687. Nah, sehingga di sini didapatkan kas dan setara kas di akhir tahun itu sebesar 1.502.603. Dan ini nominalnya sudah sama pada laporan posisi keuangan, yaitu pada aset lancar, dapat dilihat bahwa nominal kas dan setara kas itu sudah sama. Oke, sekian presentasi dari kelompok J mengenai perbedaan mendasar dari ketiga laporan keuangan perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan juga perusahaan manufaktur. Terima kasih.